Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kajian pragmatik, yaitu peranggapan dan entailment. Langsung saja kita masuk pada materi. Latar belakang. Makna sebuah tuturan tidak hanya dapat ditentukan dengan faktor-faktor lingual yang membentuk tuturan itu, tetapi juga dapat ditentukan dengan faktor-faktor non-lingual. Penentuan makna sebuah tuturan berdasarkan faktor lingual dapat dikaji dari bentuk-bentuk lingual yang membentuknya. Namun, penentuan makna sebuah tuturan berdasarkan faktor non-lingual biasa sangat bervariasi, tergantung pada situasi tutur yang melandasinya. Pengertian presuposisi atau yang sering juga disebut dengan praanggapan adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Kesamaan praanggapan akan memperlancar komunikasi, sedangkan perbedaan praanggapan akan menghambat komunikasi. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Contohnya, mahasiswi terpandai di kelas itu cantik sekali. Contoh di atas memperanggapkan atau mempresuposisikan adanya seorang mahasiswi yang benar-benar pandai di kelas tertentu. Apabila pada kenyataannya memang ada mahasiswi yang sangat pandai di kelas itu, maka tuturan di atas dapat dinilai benar atau salahnya. Namun sebaliknya, apabila di kelas itu tidak ada sama sekali mahasiswa yang sangat pandai, tuturan tersebut tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Masalah proyeksi. Masalah proyeksi adalah masalah presuposisi dari sebuah struktur sederhana yang tidak bertahan lama ketika menjadi bagian dari suatu struktur yang lebih kompleks. Ada suatu harapan dasar bahwa presuposisi kalimat sederhana akan berlangsung benar apabila kalimat sederhana itu menjadi bagian dari kalimat yang lebih kompleks. Inilah salah satu versi gagasan umum bahwa arti dari bagian-bagian kalimat itu akan tetapi arti dari sebagian presuposisi tidak mampu menjadi arti dari beberapa kalimat kompleks sebagai keseluruhan. Hal ini dikenal sebagai masalah proyeksi. Berikut saya akan menjelaskan tentang entailment tersusun. Dalam buku George Yule, di sini entailment atau suatu keharusan akibat dari apa yang dikatakan secara sederhana lebih berpengaruh daripada presuposisi itu atau suatu asumsi lebih dini. Pengaruh entailment juga dapat dipakai untuk meniadakan presuposisi yang ada. Nah, entailment sebenarnya bukan konsep pragmatik karena berhubungan dengan maksud penutur, tetapi malah dianggap sebagai konsep logis yang murni. Seperti contoh di atas. Secara sederhana, kita sudah menandakan suatu akibat yang logis. Marilah kita mengatakan bahwa dalam tuturan kalimat 17, penutur seharusnya mengakui terhadap kebenaran sejumlah besar entailment bagian belakang. Hanya sebagian saja yang disajikan dalam 18a sampai d. Akan tetapi, dalam kesempatan apa saja dari tuturan 17, penutur akan menunjukkan bagaimana entailment ini harus disusun, karena penutur akan berkomunikasi secara khusus dengan cara penekanan, di mana entailment diasumsikan sebagai bagian terdepan atau lebih penting untuk menginterpretasikan makna yang dimaksudkan daripada makna lainnya. Adapun penjelasan entailment yang saya baca juga, entailment dalam hubungan antara aturan dengan maksudnya bersifat mutlak atau menjadi keharusan. Seperti contohnya tuturan yang berbunyi
Ian anak desa yang sangat rajin, itu menjadi dokter, menunjukkan bahwa anak yang berasal dari desa itu pernah mengenyam pendidikan di universitas tertentu pada sebuah fakultas kedokteran. Nah, dengan demikian jelas bahwa hubungan antara tuturan dan maksud tuturan pada intelmen bersifat mutlak dan harus memang ada. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut, sebuah tuturan dapat dikatakan mempresuposisikan atau memperanggapkan tuturan lainnya apabila ketidakbenaran tuturan yang diperanggapan itu mengakibatkan kebenaran atau ketidakbenaran tuturan tidak dapat dikatakan sama sekali. Makna beberapa presuposisi sebagai bagian tidak dapat bertahan terus menjadi makna beberapa kalimat kompleks secara keseluruhan. Disebut persoalan proyeksi intelmen dalam hubungan antara tuturan dengan maksud yang bersifat mutlak atau menjadi keharusan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang sulit difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.